Salam Guru Penggerak, perkenalkan nama saya Dian Noviana Ertanti, calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Wonogiri, dengan Bapak Pariyadi sebagai fasilitator dan Ibu Nurul Istiqomah SPD sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan koneksi antar materi Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Pertanyaan pemantik, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial emosional menjadi salah satu faktor pendukung dalam optimalisasi proses pembelajaran dan secara tidak langsung dapat meningkatkan kolaborasi antara warga sekolah. Guru harus mampu mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan positif, dan mampu membuat keputusan yang didasari rasa peduli dan tanggung jawab. Sebagai pemimpin pembelajaran, harus menerapkan 5 kompetensi sosial emosional dalam penyelenggaraan proses pembelajaran agar tercipta kondisi nyaman, aman, dan menyenangkan bagi murid dan menumbuhkan budi pekerti sehingga tercipta perubahan positif baik secara keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Pada modul 1.1, pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang menumbuhkan perilaku positif pada murid atau pendidikan yang bertujuan untuk menebalkan budi pekerti pada murid. Hal ini tentunya berkaitan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang umumnya untuk memajukan budi pekerti murid. Kemudian pada modul 1.2 untuk menyelenggarakan pembelajaran sosial emosional yang mewujudkan well-being yaitu kondisi nyaman, sehat, dan bahagia pada lingkungan yang bersifat positif untuk meraih tujuan hidup pada murid, diperlukan kerjasama antara guru penggerak dengan seluruh warga sekolah. Hal ini tentunya sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan kolaboratif. Kaitannya dengan modul 1.3 adalah pendidikan sosial emosional dapat membantu mengoptimalkan pendidikan karakter murid yang merupakan bagian dari visi di sekolah. Pada modul 1.4, pembelajaran sosial emosional yaitu mindfulness membantu mewujudkan well-being yaitu kondisi nyaman, sehat, dan bahagia pada lingkungan yang bersifat positif untuk meraih tujuan hidup pada murid. Kondisi nyaman, sehat, dan bahagia ini merupakan perwujudan dari budaya positif di sekolah. Kemudian pada modul 2.1, pembelajaran sosial emosional berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Keduanya berfokus pada kebutuhan belajar murid yang harus dipenuhi untuk menciptakan murid yang disiplin dan bertanggung jawab. Seluruh materi saling berkaitan dalam mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa keberhasilan proses pembelajaran murid terletak pada peningkatan kemampuan kognitif dan psikomotor saja, sehingga guru meletakkan fokus pada hasil belajar berupa nilai atau yang diukur secara kuantitatif.
Setelah mempelajari modul ini, ternyata proses belajar seharusnya tidak hanya terpaku kepada nilai atau penilaian secara kuantitatif, melainkan juga terhadap perkembangan diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kecakapan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yang harus dilakukan oleh murid. Tiga hal penting yang mendasar dan saya pelajari adalah: 1. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah dan harus memenuhi perkembangan murid secara holistik, yaitu secara intelektual, fisik, sosial, dan karakter. 2. 5 kompetensi sosial emosional adalah: 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan berelasi, 5. Pengambilan keputusan bertanggung jawab. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran penuh atau mindfulness dengan teknik stop, yang berarti berhenti sejenak, ambil nafas, amati respon tubuh yang terjadi, kemudian selesai dan lanjutkan. Perubahan yang akan saya terapkan untuk murid adalah memberikan pengajaran secara eksplisit untuk meningkatkan mindfulness dengan teknik stop, mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran sosial melalui diskusi kelompok, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui kalimat ajaib seperti permisi, maaf, tolong, dan terima kasih. Kemudian pada guru, saya ingin berbagi pengetahuan dalam komunitas belajar tentang pentingnya menyiapkan diri sebelum pembelajaran atau bertemu dengan murid dan warga sekolah. Dengan melakukan self-care seperti menghirup nafas dalam dan mengidentifikasi emosi yang muncul, mendengarkan musik klasik dan melakukan teknik stop. Kemudian meningkatkan keterampilan berelasi dengan berkomunikasi secara efektif sesama rekan guru dan menerapkan 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadi inspirasi. Salam guru penggerak.